memberikan ulasan terkait apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat dengan ketua umumnya yang dianggap sebagai representasi kaum muda yang memimpin partai politik hari ini. Kita mungkin akan sedikit flashback melihat perkembangan Partai Demokrat yang hadir di tengah kondisi reformasi bangsa Indonesia yang mencoba menghadirkan satu style atau gaya politik yang mengedepankan nilai demokrasi atau yang memberikan peluang lahirnya ide-ide kesetaraan, ide-ide humanisme yang tentunya menjadi satu wadah adanya sebuah partai politik yang mencoba menghadirkan semacam nilai-nilai yang kesetaraan, egaliter. Tetapi dalam proses perkembangannya, Partai Demokrat mengalami semacam satu bentuk peralihan model partai politik yang mencoba menghadirkan genealogi SBY sebagai pemilik saham terbesar Partai Demokrat dengan kekuasaannya di masa lalu yang menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang menyokong kekuasaan. Tetapi itu adalah Partai Demokrat di masa lalu. Partai Demokrat hari ini di bawah kepemimpinan AHY itu mengalami satu fase yang mencoba mencari bentuk bagaimana menjadi pemimpin politik pada satu sisi dan bagaimana merespon isu-isu terkait perkembangan politik. Kita melihat bahwa AHY mengalami semacam kegagapan menghadapi kondisi baru politik yang bukan lagi di masa era pemerintahan SBY, sehingga pemimpin Demokrat yang harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi dan menerima satu kenyataan bahwa Partai Demokrat bukan lagi partai penguasa. Sehingga ketika SBY dan Partai Demokrat bersama AHY sebagai ketua umum menyadari kondisi ini, sebetulnya akan mencoba meramu satu sistem politik yang menghadirkan, yang tentunya berbasis kepada langkah-langkah strategis dalam mengupayakan kembalinya Partai Demokrat sebagai salah satu bintang di jajaran partai-partai besar di Indonesia. Tentu publik ataupun yang lain, ketika AHY mencoba peruntungan politik tentunya di tahun 2024, kita melihat di masa AHY memimpin Partai Demokrat, kita melihat adanya semacam kegagapan AHY dalam melihat kontekstasi politik. Kemampuan AHY sebagai politisi masih seumuran Jagung. Pengalamannya di masa lalu di DKI Jakarta itu belum cukup mampu mengangkat nilai jual AHY di permukaan politik, sehingga kita melihat ada semacam AHY ketika memimpin itu menunjukkan satu hal, bahwa ingatan publik masih teramat jauh mengingat AHY masih di bawah bayang-bayang SBY, sehingga ketika AHY ingin mencoba memainkan ritme-ritme politik, apalagi beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan semacam kabar bahwa AHY merasa bahwa Demokrat akan dikudeta. Pernyataan ini tentu dapat kita telisik bahwa politik yang coba dimainkan oleh AHY itu masih pola-pola lama yang mencoba ingin membuat suatu prakondisi bahwa Demokrat hari ini kembali dizolimi oleh penguasa dengan munculnya isu-isu kudeta. Justru isu kudeta ini membuat publik akan membaca Partai Demokrat sebagai partai yang kian melarat menuju 2024. Kenapa Demokrat menjadi partai yang melarat menuju 2024? Karena isu-isu yang coba dibangun itu isu-isu yang sifatnya mencoba mengais-ngais publik
untuk percaya kembali kepada Demokrat. Padahal ketika kita menyebut Partai Demokrat, ingatan publik atau trust publik akan mengingat bahwa di sana ada hambalang. Ketika kita mengingat Partai Demokrat, akan ada ingatan kembali terkait hambalang yang menghalang-halangi dan mencoba semacam noda-noda hitam ketika publik ingin memandang bahwa AHY sebagai bintang baru perpolitikan. Itu ada noda yang menempel di baju Demokrat terkait hambalang, sehingga ingatan-ingatan publik yang seperti itulah yang mencoba hadir dan menghantui pemilih-pemilih ketika kita menyebut Partai Demokrat. Sehingga yang perlu dilakukan AHY sebetulnya tidak perlu mencoba membangun narasi-narasi yang sifatnya sentimental dan mencoba mengaduk-ngaduk permukaan publik. Padahal publik akan merasa bahwa Partai Demokrat belum layak untuk dipertimbangkan di 2024, mengingat ingatan-ingatan terkait masa lalu Partai Demokrat itu masih mengitari. Sehingga ketika AHY sebetulnya ingin mencoba peruntukan politik, maka yang mesti dilakukan dengan sangat bijak itu harus mengambil satu refleksi bahwa tidak mesti AHY hadir dan mencoba membangun narasi-narasi yang sifatnya tendensius untuk membangkitkan kepercayaan publik. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun di atas hal-hal yang bersifat sentimental, tetapi yang mesti dimainkan oleh Partai Demokrat mencoba membuka ruang-ruang dan membangun kepercayaan itu kembali. Tetapi kepercayaan publik tidak semudah mengembalikan telapak tangan untuk mengembalikan itu, sebab noda-noda hambalang masih saja menghantui ingatan publik. Kemudian yang lainnya patut kita cermati bahwa di masa kepemimpinan AHY di Partai Demokrat yang masih seumuran Jagung tentunya, itu masih perlu mendapatkan semacam uji coba kelayakan publik. Seperti misalnya bagaimana kemampuan AHY bernegosiasi di hadapan politik nasional yang masih belum menemukan frame-nya, sehingga Partai Demokrat kalau kita lihat misalnya masih terlalu ambigu dalam mengambil satu sikap. Terkadang mencoba ingin menarik simpatisan dari kalangan oposisi yang mencoba memainkan ritme-ritme tertentu, tetapi di sisi yang lain terkadang Demokrat bersama AHY memainkan isu-isu yang pro kepada pemerintah, tetapi itu hanya akan memperburuk ingatan kita terhadap Partai Demokrat, bahwa memang Partai Demokrat dari awal itu sudah memainkan isu-isu yang sifatnya sentimental, seolah-olah terzalimi, seolah-olah dipojokkan, seolah-olah diremehkan. Saya kira narasi ini masih narasi yang sama yang akan kita lihat dan dapatkan. Justru ingatan publik akan semakin menguatkan kita bahwa memang Partai Demokrat hanya punya jualan sentimental yang mencoba memanfaatkan isu-isu terzolimi pada satu sisi. Ya, kita berharap bahwa Demokrat mampu melahirkan semacam percobaan politik, tetapi bukan berarti percobaan politik yang justru hanya ingin mengingatkan masa lalu Partai Demokrat yang memang masih teramat muram dan masih mengingatkan kita akan noda-noda masa lalu mereka. Mungkin itu yang bisa kami berikan penjelasan dari tim Fides Channel. Kami berharap bahwa generasi muda mesti melihat dan kritis melihat apa yang terjadi hari ini. Jangan karena AHY membangun semangat dan spirit yang muda dan milenial, kemudian kita akan larut dan hanyut, bahwa politik bukanlah pertimbangan sentimental, tetapi pertimbangan hal-hal yang bersifat substantif lah yang kita harapkan. Sekian, terima kasih.